Selamat datang di channel Azif Kifari. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengurangi atau membatasi lemak yang dikonsumsi dalam tubuh kita. Tapi jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe sehingga Anda tidak tertinggal informasi mengenai gizi, kesehatan, dan juga kebugaran. Baik, pada dasarnya lemak itu juga dibutuhkan loh, teman-teman, bagi tubuh kita. Namun, yang sering terjadi, asupan lemak kita mungkin biasanya berlebih. Kenapa? Karena salah satu sifat lemak itu membuat makanan itu enak. Nah, jadi memang kalau makanan mengandung lemak, biasanya cenderung makanan itu menjadi lebih nikmat. Nah, menjadi perhatian bagaimana cara membatasinya dan juga jenis-jenis lemaknya itu lemak juga bervariasi ya. Lemak tak jenuh, lemak jenuh, dan lain-lain. Nah, tapi yang pada video kali ini kita akan membahas secara spesifik bagaimana cara membatasi asupan lemak. Yang pertama adalah baca label makanan. Kalau makanan itu dalam kemasan, dicek lemak saturated fat dan juga lemak transnya. Dicek nih, karena dua lemak tersebut yang akan ditempelkan gitu ya, regulasi BPOM untuk memberikan informasi, karena dua jenis ini yang kalau berlebihan itu berdampak buruk pada kesehatan, saturated fatty acid dan juga trans ya. Nah, ini menjadi perhatian, harus dibatasi. Kemudian yang kedua adalah hindari proses deep frying atau penggunaan lemak yang yang banyak itu ya. Dengan caranya apa? Bisa direbus, bisa dikukus, bisa dibakar. Artinya untuk meminimalisir penggunaan lemak yang berlebihan dalam makanan. Yang ketiga adalah dengan cara menakarnya. Jadi kalau memang rekomendasi adalah 5 sendok makan dalam sehari satu orang. Tapi bisa kita mengukurnya setiap kali makan itu mungkin 1 sendok makan itu pun bisa jadi 3, tapi yang jelas dibatasi. Dengan penggunaan sendok makan ini kita tahu batasan berapa yang harus kita batasi dan berapa yang harus kita konsumsi. Jadi membantu mempermudah. Yang keempat, hindari nih makanan atau yang memiliki yang bisa dibilang ada kulitnya. Kan kadang-kadang enak gitu ya, terutama kulit ayam yang sudah ditepungkan, yang sudah dikasih digoreng. Nah, itu harus dibatasi mulai dari sekarang. Kalau bisa nggak usah dimakan ya, karena kan itu juga nggak bagus buat kesehatan terlalu banyak. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian ada alternatif lain penggunaan ini, contohnya ada minyak zaitun, minyak canola, minyak jagung. Kenapa? Karena ini membedakan. Coba deh Bapak Ibu, minyak yang di rumah Ibu masukin dalam kulkas, apa yang terjadi? Pasti saya yakin akan membeku. Makanya itu yang kalau terlalu berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan. Tapi kalau minyak-minyak yang saya sebutkan tadi, minyak canola, minyak zaitun, minyak jagung itu ya, berbagai macam jenis minyak ini yang Bapak Ibu kalau misalkan masukin ke lemari es itu tidak akan menggumpal. Nah, itu memang penggunaannya pun bukan harus di frying ya, tapi ya sifatnya tumis gitu ya, atau yang sedikit-sedikit itu monggo silakan. Itu berbagai macam cara untuk kita membatasi asupan lemak yang berlebihan bagi tubuh. Tentu ada lemak juga yang baik, terutama pada alpukat itu lemaknya baik. Tadi minyak-minyak yang jagung, minyak canola dan lain itu juga minyak yang baik. Semuanya itu kalau kita konsumsi dalam jumlah yang cukup itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi problem adalah konsumsinya berlebihan. Tapi kalau caranya tadi ya pakai sendok makan, kita bisa mengukurnya, kemudian jenis-jenisnya. Nah, itu semoga yang awalnya kesemutan, yang awalnya gampang capek, yang awal muasalnya udah nggak nyaman gitu ya. Nah, itu hati-hati. Makin bertambah usia memang berisiko mengalami kolesterol yang signifikan. Oleh karena itu,
Yuk mulai dari sekarang kita perhatikan kesehatannya. Kalaupun sudah lanjut usia gitu ya, usianya berlebih, mulai dari sekarang sering-sering rajin cek kesehatan. Itu ya secara berkala. Nah itu supaya kita tahu awareness terhadap kondisi dalam tubuh kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe untuk kita bahas topik-topik seru lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.